Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah itu akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, akan tetapi semerta-merta para malaikat itu berkata, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan dalam Al-Qur'an, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, berfirman kepada malaikat bahwasanya ingin menciptakan seorang khalifah, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bahwasanya ketika Allah menyampaikan itu, ya Allah, kenapa menciptakan seorang khalifah yang membuat kerusakan dan mengalirkan darah di muka bumi ini? Jadi qalu ataj'alu fiha may yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami semua ini bertasbih dan menyucikan nama Engkau ya Allah. Jadi Allah menjawabnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan, saya ini lebih ngerti daripada engkau semua. Kemudian wa'allama Adam al-asma. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam itu adalah tentang semua benda-benda. Jadi Adam itu diberitahu, diajarkan oleh Allah untuk menyebutkan semua benda-benda yang ada di jagat raya. Adam menyampaikan, Adam menyebutkan bisa. Kemudian ketika malaikat disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyebutkan, maka malaikat menyampaikan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu, kami ini tidak diajari sepertinya Adam, kira-kira bahasanya seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ketika diciptakan seorang khalifah itu, malaikat itu meremehkan adalah manusia. Makanya ketika sekarang ini, ketika Allah menciptakan para nabi, menciptakan para rasul, kemudian para aulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya menunjukkan bahwa agar malaikat tahu keraguan-keraguan ketika Allah menyampaikan kepada malaikat itu ditolak. Jadi malaikat khawatir ketika Allah menyampaikan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dan sekarang kalau ada banyak sekali orang-orang pandai, orang-orang ahli agama dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwa kekhawatiran itu adalah salah. Kemudian menyambung kemarin tentang bab rukun Islam. Kemarin rukun Islam itu adalah yang 5 itu dibagi menjadi 2. Rukun Islam ada 5 dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Itu yang disampaikan kemarin adalah yang umum, bahwa yang umum itu adalah membaca 2 kalimat syahadat itu sifatnya umum. Siapapun yang masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu merupakan syahadatain. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan itu adalah kewajiban siapapun yang masuk Islam itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itu ada sifatnya umum. Kemudian yang lainnya, sholat itu adalah hukumnya sholat itu adalah termasuk yang khusus. Artinya khususnya di mana? Jadi yang sudah Islam yang sudah balik, Islam yang sudah balik. Nah, yang sudah balik itu adalah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang tidak diperintahkan itu adalah seperti di bawah usia, ya anak-anak kecil yang belum balik itu belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang hilang akalnya, majnun. Jadi orang-orang gila, orang-orang gila itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Kemudian kalau wanita itu ada tamu tiap bulannya, nah itu juga tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Akan tetapi bagi wanita yang ketika setiap bulannya itu datang bulan, itu harus diperhatikan. Misalkan kalau duhur, setelah sholat duhur kok haidnya datang sebelum asar, maka tidak wajib mengqadanya sholat berikutnya. Tapi begitu sholat duhur masuk ke asar, kok asarnya belum sholat, dan di asarnya itu adalah haid tapi belum sholat, maka wajib mengqadha asarnya saja. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan, meskipun tidak diwajibkan sholat, tapi perhatikan waktu haidnya, gitu ya. Kemudian yang khusus lagi adalah zakat. Zakat itu adalah sifatnya khusus. Khususnya bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau fakir miskin itu kan tidak mampu, tidak wajib. Fakir miskin itu tidak wajib. Yang tidak mampu tidak wajib. Nah, yang diwajibkan itu adalah yang mampu melaksanakan zakat. Kalau orang fakir miskin tidak wajib. Kemudian puasa itu adalah sifatnya khusus bagi yang mampu melaksanakannya. Tapi kalau dikhawatirkan nggak mampu, ya tidak usah melaksanakan. Namanya yang mampu. Dalam Islam itu yang melaksanakan puasa itu mampu melaksanakan puasa. Mampu itu yang tahu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita kan kadang-kadang pura-pura tidak mampu. Jadi mampu itu ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga haji juga sifatnya khusus juga bagi yang mampu. Baik itu dananya maupun istilah fisiknya, semuanya harus mampu, dan itu yang harus diperhatikan bagi kaum muslimin. Jadi rukun Islam itu ada 2, rukun Islam itu ada 5, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu sifatnya umum dan sifatnya khusus. Yang umum tadi syahadat, kemudian yang lain itu sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian naik haji itu sifatnya khusus. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya sudah menjawab, kemarin sudah terlupakan menyampaikan bahwa yang umum dan yang khusus. Jadi itulah, jadi rukun Islam itu ada 5 dibagi 2, umum dan khusus. Yang umum itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, sedangkan yang lain adalah termasuk yang khusus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.